pemirsa Cakoci, jumpa lagi dengan saya Atik Sukma. Kali ini kami kedatangan tamu dari SMP Negeri 12 Madiun. Oke, selamat datang di podcast Cakoci. Singkatannya, panjangannya adalah Bincang Harapan Kota Tercinta. Oke, mungkin perkenalan dulu nih SMP 12 dari Bapak, Pak siapa? Selamat pagi. Iya, pagi. Saya dari SMP 12. Nama saya Muhammad Yusuf Baikila. Oke. Guru agama yang juga dari OSIS SMP. Oh, oke. Selamat datang di podcast Cakoci, Pak. Oke, dan kemudian ini adik siapa? Perkenalkan, sebelumnya nama saya Kamisha Gwen Alicia. Saya anggota OSIS dari SMP Negeri 12 Madiun. Sekarang saya menginjak di kelas 8. Oh, oke. Ini lebih akrabnya panggilnya Bapak Pak Yusuf. Kalau adik? Adik Gwen. Oh, Gwen. Ya, soalnya namanya kekinian banget. Kamisa Gwen Alicia. Saya jadi bingung panggilnya siapa? Caca kah gitu. Ternyata Gwen. Oke. Oke, kita pengen tahu nih sebenarnya di SMP 12 itu, sebelumnya gini nih, siapa tahu pemirsa belum tahu nih. SMP 12 itu lokasi di mana? SMP 12 itu lokasinya di Jalan Yosudarso. depannya Brimob. Depannya Brimob. Pertamina. Oh, sampingnya Pertamina. Oke. Jadi kalau dari arah mana nih? Dari arah ada Inka ya. Inka dulu masih ke utara. Nanti kanan jalan. Oh, begitu. Jadi Kota Madiun ini punya Inka, Industri Nasional Kereta Api. Nah, di situ dekat situ ada SMP Negeri 12 gitu ya. Oke. Nah, kalau sekarang nih fenomenanya anak-anak itu rata-rata kemampuan bacanya gitu ya itu nggak mulai berkurang dengan era digitalisasi. Nah, akhirnya kemampuan literasinya itu jadi menurun atau mungkin berkurang ya, tapi rata-rata Indonesia seperti itu ya. Minat bacanya itu tidak banyak, masih kurang gitu. Nah, kalau di SMP 12 ada nggak kegiatan literasinya? Di SMP 12 itu ada kegiatan literasi setiap hari Kamis. Setiap hari Kamis. Hari Kamis itu biasanya itu karena sekarang sudah ada Chromebook. Itu kegiatan literasi itu langsung lewat Chromebook. Oh, oke. Jadi kegiatan literasi itu sekarang disesuaikan dengan minatnya anak-anak sekarang ke dunia digital, jadinya dikaitkan dengan Chromebook. Oke. Nah, seperti apa tuh kira-kira yang dilakukannya? Apakah jadi bikin tugas di situ atau seperti apa? Banyak bermacam-macam. Jadi setiap misalnya hari Kamis ini nanti tentang yang hari ini misalnya kedua SA. itu nanti setelah itu juga ada pertanyaan-pertanyaan. Nggak jarang juga masing-masing kelas itu dikumpulkan di aula. Terus itu nanti biasanya ada salah satu anak disuruh maju ke depan untuk menjelaskan apa sih B2SA itu. Terus juga pembinanya di situ yang membina literasi memberikan edukasi tentang B2SA, juga memberikan berapa sih standar gizi yang cukup untuk anak remaja sehari-hari, seperti itu. Nah, kalau sekarang kan adik Gwen ini kan anggota OSIS ya. Iya. Boleh tahu nggak posisinya apa di OSIS? Ketua OSIS. Oh, keren, ketua OSIS. Nah, bikin program apa nih di OSIS kaitannya dengan pembiasaan makan B2SA, terus dikaitkan dengan tadi kegiatan sekolah, kan ada kegiatan literasi ya. Ada kegiatan apa nih kalau di OSIS? Di setiap hari Jumat itu ada kegiatan makan bersama B2SA gizi. Itu para siswa dihimbau untuk membawa makanan bekal yang isinya itu lauk pauk, protein, karbohidrat, vitamin. Itu jadi kayak sarapan bersama gitu ya. Makan bersama. Sebentar, emang nggak ada MBG, Pak? Belum. Oh, belum ada MBG, belum ada. Jadi tiap Jumat ada kegiatan kayak sarapan bersama Iya, gitu ya. Terus ditambah sama Jumat Berkah. Nah, itu untuk yang mampu, anak-anak itu disuruh membawa seperti makanan untuk masyarakat di luar sana yang isinya itu makanan yang bergizi seimbang. Jadi anak-anak disuruh membawa itu untuk Jumat Berkah di sekolah. Dan itu semua dua program itu yang
nangani juga OSIS juga. Oh gitu. Iya. Jadi nanti makanannya itu ditaruh di satu tempat gitu kah? Iya. Heeh. Terus sama sekolah mungkin disumbangkan ke masjid atau dibagi-bagi ke orang-orang yang membutuhkan. Oh begitu. Iya. Berarti maksudnya itu makanan dari yang Jumat Berkah itu dikumpulkan, terus ditaruh di satu tempat, terus gimana? Apa namanya? Dibagikannya itu Iya. dibawa ke masjid Dibawa atau? ke masjid juga, Oh. atau waktu sejalan waktu mau mengantarkan itu siapa tahu ada orang membutuhkan itu dibagikan Oke juga. oke. Di pasukan ada Iya. Itu yang membagikan anak-anak OSIS. Anak-anak OSIS juga. Oke. Jadi gerakan berbagi gitu ya. Heeh. Iya, sama bikin poster waktu Oke. literasi juga itu membuat poster tentang B2SA biar anak-anak itu kan kalau membaca tulisan itu mungkin agak kurang Oh, minat iya, iya, Jadi iya, untuk membuat poster mungkin lebih meningkatkan minat siswa yang dalam bidang desain gitu. Berarti posternya serba digital atau ada yang nggak digital? Dilukis gitu misalkan yang punya digital. Iya. Heeh. Nanti biasanya kalau ada yang bagus itu dipajang di mading sekolah. Oh, dicetak juga. Oh gitu ya, jadi pasang-pasang ada ya gitu. Itu programnya OSIS. Iya. Literasi itu juga yang programnya itu juga diurus dengan OSIS juga, dibantu OSIS. Oh gitu ya. Berarti perannya sekolah ini kan berarti anak-anak perlu dapat informasi ya terkait dengan makan B2SA ini karena konsep B2SA ini harus dipahami betul oleh anak-anak. Iya, Itu betul. dari sekolah bagaimana Pak mengedukasinya anak-anak? Apa lewat pelajaran atau memang ya tadi sambil pas hari Iya. literasi? itu kan lewat Chromebook juga. Itu kalau di Chromebook itu di kelas-kelas. Ada hari Kamis juga itu lain waktu itu di aula tadi ya seperti itu. Gak jarang juga waktu di Mapel Indonesia itu anak-anak disuruh membuat makanan bergizi seimbang dari produk lokal yang dari sekolah ya, dari singkong ketela itu. Jadi di sekolah kita itu ada lahan Bu. Itu tuh lahannya berisi cabai, singkong, ketela, terong. Nah itu tuh diolah sama anak-anak yang lagi Mapel Bahasa Indonesia itu untuk membuat makanan produk lokal yang bergizi seimbang. Oh oke. Jadi sekolah tuh ada lahan yang ditanami singkong gitu ya. Ditanami singkong terus sama ditanami itu kan program Wali Kota Madiun yang harus setiap sekolah harus ada menanam tanaman produktif dan sayur ya. Berarti isinya ada singkong, cabai, tomat, terong, ada sayur. Oh ada stroberi juga. Oh ya. Kalau nggak salah juga ada program sekolah yang ikut supaya mendukung pengendalian inflasi ya. Iya. Ada ya karena itu sudah ada mulai dari cabai gitu ya, cabai, terong itu. Sayurnya ada selain terong dan tomat ada lagi nggak sejauh ini? Oh sayur kol, bunga kol. Oh bunga kol. Soalnya kalau kol di Kota Madiun nanti nggak bisa bagus karena kita bukan daerah pegunungan kan, gitu kan. Ini apa namanya kayak gimana ya? Kalau hujan ya biasanya ya, kan emang dia biasanya kalau hujan harusnya diteduhkan gitu, gitu. Nah, terus kira-kira seperti apa teman-temannya? Apakah ada perubahan perilaku, kebiasaan makannya jadi baik atau gimana nih dengan akhirnya dengan ada kegiatan yang seperti ini? Yang dari saya perhatikan, saya lihat teman-teman saya itu pada lebih sering membawa bekal dari rumah. Oh oke. Jadi, karena sebenarnya sekolah itu menghimbau untuk hari Senin sampai dengan Kamis itu juga boleh membawa bekal tapi tidak wajib. Nah dari situ saya melihat perubahan bahwa anak-anak itu lebih sering membawa bekal. Saya lihat bekalnya juga beragam. Ada yang pakai sayur bening, sayur sop, nasi. Gitu ya, lengkap lah ya seperti prinsip isi betul. piringku itu ya. Untuk membawa bekal itu juga mengurangi sampah plastik. Oh ya betul. Jadi karena bawa wadah sendiri gitu Iya, kan. Nah emangnya di kantin nggak ada jajanannya Pak? Oke, nggak atau nggak ada makanan berat? Ada juga. Ada juga. Apa tuh makanannya kalau di kantin? Biasanya ada banyak. Oh, Yang penting tetap kita selalu mengimbau kalau makanan itu yang disediakan harus makanan-makanan yang bergizi dan seimbang. Mengandung bahan pengawet. Terus juga jangan dari plastik. oh gitu ya. Jadi tanpa sampah plastik nih sekarang kalau di Iya. sekolah. Tapi tetap
satu dua tetap Ada, ada ya yang karena keluar kadang dari nggak bisa rumah. dihindari ya kalau misalkan memang ada makanan yang mau gimana bawanya tuh menyajikan bawanya ke kelas nggak Iya, mungkin kalau betul. nggak pakai plastik gitu Iya, kan betul. gitu Tapi kayak sampah-sampah itu juga kita daur ulang juga. oh oke Iya. jadi ada ininya komposternya atau gitu di sekolah. biasanya ada kegiatan klasmit Iya, itu hasta karya. Heeh. Jadi sampah yang masih bisa didaur ulang Heeh. dikumpulkan lalu kita mengadakan lomba hasta karya itu semua anak masing-masing kelas membuat kerajinan tangan dari sampah tersebut. Oh dari yang sampah. Iya. Terus kalau yang sampah-sampah sisa makanan atau ada ya gitu. dijadikan pupuk biasanya. Iya. Pupuk dari tanaman-tanaman itu ya. Iya. Oke. Nah kalau ada pengelolaan sampah begini, kalau kaitannya dengan makan B2SA ini kan ada edukasi pastinya tentang porsi makannya ya biar tetap Iya. habis gitu ya. Tapi kan tetap ada bagian-bagian yang memang nggak bisa dimakan. Nah kayak gitu tuh ada edukasi juga nggak tentang stok boros pangan nih kalau di sekolah? Ada biasanya itu ya itu tadi lewat literasi Mm-mm. literasi kami itu Mm-mm. melalui Chromebook itu di situ Mm-mm. ada tiga baca gitu. Mm-mm. Setelah itu ya ada pertanyaan-pertanyaan. Oh gitu. Ya, edukasi dari guru maupun tim OSIS yang nanti salah satu anak disuruh menjelaskan di situ. Oh harus maju ke depan Iya, untuk di aula menjelaskan. itu dikumpulkan terus anak OSIS Dari menjelaskan. kelas 7 sampai 9? Oh, masih ya seperti itu. Oke, kalau pendapatnya Dek Gwen sendiri nih, kalau jajanan zaman sekarang tuh yang kekinian-kekinian itu gimana tuh? Menurut saya kayak contohnya sebelah itu menurut saya kurang sehat. Apalagi sekarang kan banyak juga orang remaja-remaja yang makannya itu sering sekali, seminggu bisa 3 kali, seminggu sampai 4 kali. Itu menurut saya tidak patut dicontoh. Oh menurut gitu saya. ya, tapi sesekali aja gitu ya. Masih banyak tuh teman-teman yang suka makan kayak gitu. Masih, Oh, oke. masih. Tapi kalau sekolah boleh nggak sih apa namanya beli jajanan dari luar Sebenarnya gini, kalau kita tetap menyediakan di kantin? kan juga ada dibuka karena itu pulang sekolahnya. Oh, pas ekskul gitu juga ya. Terus kan di depan juga ada yang jualan. Kita nggak ngelarang yang jualan. Iya, iya. Mereka juga butuh. Iya. Kita nggak ngelarang, cuma kita mengimbau anak-anak untuk menjaga. Waktu pulang sekolah mereka jajan di luar. Oh, iya. Kalau orang tua sendiri, Pak, adakah langkah dari sekolah misalkan lewat komite sekolah, paguyuban sekolah seperti itu maksudnya kan kalau sudah di literasi murid-muridnya ini ada program B2SA, stop boros pangan, tapi orang tuanya pas ngasih bekal mungkin nggak pas dengan porsi atau aturan dari isi piringku itu gimana kalau di sekolah? Kita selalu menghimbau kepada orang tua Memberikan edukasi juga. selalu disuruh membawa bekalnya. Iya. Juga harus yang bergizi dan Porsinya pas. walaupun kita Senin sampai Kamis itu kita tidak mewajibkan, cuma ya kalau bisa tetap Berarti yang rutin itu hari Kamis akan ada literasi, kemudian hari Jumat makan bersama, selalu gitu ya. Dan itu juga paguyuban dari orang-orang tua itu juga mengurus juga untuk yang hari Jumat tersebut. Oh, maksudnya biar makanannya sama gitu ya. Makanannya sama bergizi, seimbang Jumat gitu. kita harus memang paguyuban. Dibantu oleh OSIS juga. Iya, Jumat berkah. Gitu ya. Jadi atau mungkin makanannya sekalian sama nih yang didonasikan itu sama dengan sama ya biasanya gitu ya. Kelas sama biasanya. Jadi Paguyuban kelas masing-masing. Iya, paguyuban kelas masing-masing. pernah nggak bikin makanannya? Jumat ini temanya ini makanannya gitu. Ganti, Memang ganti-ganti. tapi memang itu tadi yang mengelola memang Paguyuban. Oke. Kalau ini kan udah selesai ulangan ya, ada ntar pasti ada kelas meeting ya Pak biasanya ya. Kalau kayak gitu biasanya ada Kak lomba-lomba yang kaitannya ya tadi edukasi kayak gini lagi. Iya, ada. Jadi minggu depan kami mau mengadakan lomba hasta karya. Itu juga pernah beberapa tahun lalu mengadakan lomba hasta karya juga. Nah, itu hasta karya itu nanti dari sampah-sampah sisa makanan tadi kita daur ulang kembali menjadi kerajinan tangan seperti mungkin vas dari sampah bekas ataupun topeng dari kertas makanan. Itu kami daur ulang jadi kerajinan tangan di lewat hasta karya itu kita lombakan. Jadi masing-masing per kelas
membawa membentuk satu tim. Untuk satu tim itu dikumpulkan di satu ruangan di aula dan membuat kerajinan tangan. Dan itu bisa mengurangi sampah-sampah lewat makanan. Kalau bikin makanan gitu, lomba bikin makanan gitu, pernah nggak? Nanti Belum ya? belum. Insya Allah diagendakan. Kan kayak kemarin tuh, jadi ditanya di Kota Madiun ini ada kegiatan lomba beberapa waktu yang lalu ya, bulan apa ya waktu itu, jadi Dinas Pendidikan Kota Madiun tuh melakukan kayak semacam sinergi program B2SA ini dengan Dinas Ketahanan Pangan. Ada lomba membuat kreasi makanan dari singkong, ya dari nol mereka harus masak, mulai ngupas dan sebagainya, membuat kreasi-kreasi seperti itu gitu loh. Siapa tahu jadi ide juga nih di SMP 12 gitu. Kan udah ada lahan singkongnya ya? Ada. Berarti kalau rutin panen diolah bersama gitu? Iya. Lewat pelajaran bahasa Indonesia tadi beberapa kan mengolah bahan makanan, masak bareng sekelas untuk programnya itu bahasa Indonesia itu. Bahasa Indonesia itu ya. Jadi tetap ada, cuma memang ini kita lombakan. Hanya dikaitkan dengan pelajaran gitu ya, gitu. Jadi manfaatnya apa nih? Jadi tahu makanan-makanan yang diolah dari singkong kah atau gimana? Manfaatnya itu anak-anak bisa jadi tahu makanan yang bergizi itu apa aja sih. Terus cara mengolah makanan tradisional kan juga menyebarkan budaya yang tradisi dulu ya. Melestarikan itu ya. Melestarikan juga. Itu apa namanya, selalu tuh kalau bahasa Indonesia topiknya selalu itu berarti ya. Sering seperti itu. Bikin kreasi menu makanan. Biasanya gimana? Divideokan? Iya, dibikin video masih. Jadi itu seperkelas dibagi kelompok. Nah, itu per kelompok itu tugasnya untuk membuat video, memasak makanan produk lokal itu dari bahan pangan sekolah itu. Dari nol sampai sudah jadi gitu. Terus biasanya videonya dikirim ke gurunya, terus gurunya biasanya diupload di channel YouTube gitu. Oh, punya ada yang di-upload di channel YouTube gitu ya. Oh, oke. Berarti itu kan mengedukasinya nggak cuma di lingkup SMP 12 aja, tapi bisa dilihat oleh masyarakat gitu ya. Oke. Kalau apa namanya? Hanya pelajaran bahasa Indonesia berarti Pak ya, kalau kayak bahasa Inggris mungkin atau yang lain hanya belajar bahasa Indonesia ya. Jadi terus nanti presentasi gitu. Iya, presentasi makanannya ini terbuat dari apa, gizinya apa gitu. Sejauh ini udah masak apa kalau Dek Gwen ini? Saya dulu waktu kelas 7 waktu pelajaran bahasa Indonesia itu membuat getuk juga. Buat bikin getuk. Iya. Kalau itunya terong, cabenya nggak udah diolah jadi apa? Ada nggak tuh? Itu berarti kelas 7 ada tema memasak itu tadi, kelas 8 ada lagi, kelas 9 ada lagi. Berarti tiap jenjang tuh ada ya? Ada. Oke lah. Berarti sebenarnya kita itu sudah banyak tahu, sekolah-sekolah itu sudah banyak tahu pentingnya makan B2SA gitu. Terus dikaitkan dengan pelajaran di sekolah gitu ya. Ini saya khawatir aja jangan-jangan sampai sekarang masih banyak yang pikirnya aduh makan tuh harus 4 sehat 5 sempurna gitu, padahal itu udah jargon yang udah nggak berlaku lagi gitu kan, karena menyempurnakan satu gizi nggak harus dari susu gitu. Karena kadang-kadang kalau di dinas kita tuh kan ada kegiatan tiap Jumat juga ada kunjungan edukasi tuh. Nah biasanya kalau ada orang tua yang ikut mengantarkan putra-putri di sini, terutama anak-anak TK gitu, kita juga edukasi. Nah ternyata jargon 4 sehat 5 sempurna itu masih ada aja gitu. Ternyata apa B2SA gitu. Saya pikir jangan-jangan di sekolah nggak tahu gitu kan, ternyata oke lah sudah tahu ya, kan udah sering ikut kegiatan dinas juga ya, Dinas Ketahanan Pangan. Terus Dinas Ketahanan Pangan tuh bulan Oktober yang lalu kita mengadakan acara jambore makan B2SA dan sop boros pangan. Nah SMP 12 itu salah satu adalah pemenangnya. Gimana kesan-kesannya ikut acara itu? Seru banget. Terus banyak manfaatnya. Pendampingnya juga ramah-ramah. Dan itu kemarin acaranya nggak ngelibatin anak-anak aja pemirsa, jadi gurunya pun ikut terlibat ya nggak sih, sampai mulai ikut lombanya, ikut tes tertulisnya, terus ikut yel-yelnya ya nggak sih. Kemarin ikut juga ya. Oke. Apa sih yang bisa dipelajari dari acara itu?
Kalau saya itu yang paling saya ingat itu porsi makan yang dikasih waktu itu tuh beda sekali dari yang biasanya. Ini lebih porsinya itu lebih cukup. Oh, Iya. porsi apanya nih? Porsi makanan yang dikasih waktu Oh, iya iya iya. Soalnya kita emang acara itu kan emang bener-bener promosi bahwa makan tuh harus sesuai porsi gitu kan, supaya nggak boros pangan, supaya bener-bener dihabiskan gitu loh. Iya. Kalau lombanya sendiri kan kemarin kayaknya nyusun Nyusun. menu makan pagi, Iya, kebayang nggak betul. susah nggak tuh? Awalnya tuh lebih ke bukan susah kayak enaknya ini sama apa ya ini sama Karena apa? biasanya kalau di rumah udah aja nggak mikir gitu, pokoknya udah disajiin sama orang tua aja ya nggak sih? Sampai akhirnya juga terselesaikan juga. Terselesaikan juga dan juara juga ya Iya, gitu lah. Jadi apa namanya, jadi tahu juga, kebayangnya kalau mama di rumah mikir tiap hari makan pagi, makan siang, makan malam, menunya Iya, harus seperti betul. apa ya nggak sih gitu. Iya. Oke, kan kemarin bertujuh ya, bertujuh. Kalau yang step-step langkah-langkah mencegah pemborosan pangan susah nggak kemarin? Step-step Yang mencegah. flowchartnya tuh sampai seperti apa tuh? Jadi kita itu dibagi jadi 7 orang itu, kita dibagi jadi 2 tim kayak kan itu ada Oh iya, ada ya, dua, benar. satu mengerjakan ini, yang satu mengerjakan ini. Nah kalau 2 tim itu sudah selesai, ini nanti kita saling ngecek. Oh, ini yang gimana, salah ini mana gimana, ini gitu salah, kan, iya. pakai stiker ya bisa diambil Iya, lagi. jadi bisa dibilang mudah karena kerjasamanya itu. Oke. Nah, kalau Bapak nih, kira-kira kendalanya apa sih meliterasi anak-anak soal makan B2SA sama stop boros pangan di sekolah tuh? Ya ini kendalanya itu yang tadi mana itu kadang pas waktu di luar sekolah, Mm-mm. pulang sekolah, ada kegiatan yang mungkin Di luar jam sekolah, heeh. terus di luar sekolah juga Heeh. mereka masih jajan yang Oh, yang bergizi. kurang bergizi, kurang aman juga gitu ya. Sebenarnya kalau di sekolah sudah menyediakan Heeh. tapi ya namanya anak-anak pulang sekolah itu masih jajan. Ta- Itu masih banyak juga. Oh, itu ya tantangannya seperti itu. Oke. Kalau mau melarang menjualnya tidak jualan di depan sekolah kita juga Tapi sebenarnya penjualnya selalu itu aja ya Pak ya? Selalu aja. Oh, oke. Mungkin bisa kali Pak dibikin kayak apa ya? Perjanjian kerjasama gitu, mungkin supaya intinya minimal misalkan sausnya tuh nggak boleh yang yang nggak berizin edar BPOM gitu misalkan. Jadi terus harus bersih caranya penjualnya itu gitu. Kalau nah ini kan sekarang melihat nih kondisinya teman-teman ternyata masih kayak gitu. Ada nggak kira-kira idenya dari dek gue nih? Oh tahun depan, oh nggak tahun depan. Gak usah tunggu tahun depan ya, minggu depan literasinya ini nih gitu untuk menyadarkan teman-teman. Itu bahan literasinya dari sekolah atau OSIS sendiri bikin? dari sekolah juga. Di sekolah juga, kadang dari OSIS juga. menyarankan ke Oh sekolah. oke. Nah kalau kayak gitu ada nggak? Mau gimana sih maksudnya menyadarkan teman-teman nih? Kalau tadi kan kalau makanan utama oke lah, karena kan orang tua juga ikut berperan gitu kan. Tapi kalau yang kayak jajanan-jajanan ini dari OSIS ada upaya apa nih? Pernah kepikiran untuk memberikan edukasi literasi kepada anak-anak itu tentang bahaya pengawet, karena kebanyakan jajanan di luar sana kan memakai pengawet ya. Dan itu juga kita pernah kepikiran juga untuk memberitahu bahaya jajanan yang tidak sehat di luar sana itu apa saja. Jadi nanti insya Allah di program literasi berikutnya OSIS mau memberikan edukasi tersebut. Karena kan kalau kadang-kadang kalau ngobrol atau Iya. dinasihatin temen tuh lebih masuk daripada kalau dari guru kan. Kesannya kalau guru nih pelajaran banget gitu kan. Tapi kalau sama teman sendiri kan kayak ngobrol aja gitu ya sambil bercanda-bercanda gitu Iya, kan. sambil kuis mungkin juga nanti waktu literasi. Oh, ada kuisnya ternyata. Biasanya disuruh maju kayak nanti ada yang disuruh maju dikasih pertanyaan. Nah itu kalau benar biasanya dapat entah itu uang jajan atau apa gitu. Oh gitu. Siapa tuh yang mengadakan artinya sarananya? Jadi ya uang sakunya Bapak Ibu. Oh, sebegitunya ya. Supaya memotivasi gitu Iya, kan, supaya motivasi. Oke, gitu. Kalau dari hasil tanaman singkong, apa namanya tadi, cabai, tomat, terong ya, bunga kol gitu, ada yang dijual nggak sih, Pak?
Kalau lagi panen, maksudnya panennya bersama kan lumayan ya. Kalau selama ini kita panen itu biasanya ya dibagi rata sama Mm-mm. sama OSIS juga. Pokoknya untuk Iya. untuk konsumsi sendiri gitu ya. Karena lahannya juga Nggak terlalu besar apa. Iya, mungkin hasil panennya juga nggak terlalu besar. Berarti anak-anak di SMP 12 tuh diajarkan budidaya tanaman itu, Iya. singkong, macam-macam itu, kemudian sampai merawat. Oh, kalau merawat itu berarti ada timnya sendiri. Oh, melibatkan OSIS juga. Iya, OSIS, semuanya. PMR, OSIS, Mm-mm. tiap kelas pun juga tiap ada. kelas juga ada. Oh, gitu. Jadi ada jadwalnya gitu ya. Kadang juga kita per kelas disuruh membuat wadah pot dari sampah bekas itu tadi. Dari barang-barang bekas itu ya. Heeh. Terus hasilnya mulai ditanam, dirawat, hasilnya kemudian nanti selain dibagikan juga untuk tadi ya, kalau misalkan Iya, kegiatan. juga. Oh, oke. Jadi banyak banget ya. Oke, kalau literasi di SMP 12 ini berarti ada nggak selain nggak lewat Chromebook gitu? Kalau kita lewat kelompok itu setiap kelas. Oh, setiap kelas. Jadi kalau nggak lewat kelompok ya itu tadi kita kumpulkan di aula. Mm-mm. Kadang juga di halaman juga. Hmm. OSIS juga ada. Tapi yang jelas pasti di hari Kamis. Tapi memang banyaknya lewat kelompok sih. Oh ya, biar lebih menarik ya, karena anak sekarang biasanya lebih tertarik kalau sesuatu yang berbau-bau digital gitu ya. Betul. Heeh. Kalau di Instagram juga ditampilkan juga kah literasinya? Iya. Dan di sekolah juga Iya, jadi kita program OSIS itu juga ada redaksi. Redaksi itu memberikan informasi kayak hari ini tuh ada apa sih di sekolah. Nah, itu biasanya dari literasi itu kita membuat literasi hari ini tentang ini nih, itu lewat poster, lewat video. Nah, itu yang membuat ada tim sendiri dari OSIS itu mengedit video tersebut, itu nanti di-post di IG gitu. Iya, di TikTok juga, biar anak-anak itu pelajaran hari ini tuh bukan sekedar lewat aja, tapi masih bisa diingat-ingat lewat video tersebut. Oh, bisa diulang lagi gitu ya, Iya. pengetahuannya itu, pengalamannya itu. Nah, kalau kedepannya nih Pak, akan ada rencana bagaimana Pak terkait literasi gini, melibatkan OSIS dari Bapak pasti kan ada, ini evaluasinya yang sekarang nih kurang sesuatu atau kurang greget nih atau kurang dalam nih, kurang seperti apa sih rencananya Pak? insya Allah rencananya nanti untuk literasi kita tingkatkan lagi ke depan. Kita juga mengajak kalian juga anak-anak juga mungkin tadi usulan dari itu tadi yang dan juga di depan. Oh iya, dibikin perjanjian tuh ya. Kalau mau jualan di sini harus yang sehat gitu kan. Kita edukasi ke anak-anak dan juga orang tua juga. Dengan orang tua itu kalau nggak ngasih bekal itu anak-anak pengen jajan. Tapi kalau orang tua sudah ngasih bekal dan bekalnya itu sudah bergizi dan seimbang tadi, insya Allah ya anak jajannya lebih berkurang lagi. Iya, jangan-jangan orang tua sambil nunggu jemput juga jajan juga di luar sama kompak lagi sama anaknya ya gitu ya. Oke, kalau dari Gwen sendiri mau apa nih rencananya? Kaitannya literasi kan penting banget tuh literasi. Iya, seperti tadi yang edukasi soal jajanan dari luar itu bahaya yang itu tadi. Terus juga sebenarnya kami ada program juga dari lewat makanan tersebut kan pasti anak-anak yang jajan di luar itu menyebabkan sampah plastik atau yang di luar di rumah. Itu setiap pulang sekolah kita mengadakan piket kebersihan OSIS yang itu label ceria. Apa tuh label ceria? Nah, label ceria ini jadi setiap minggu itu OSIS itu piket kebersihan. Nah, di hari Rabu itu nanti setiap pulang di hari Rabu itu OSIS akan mengecek kelas yang bersih. Itu yang bersih itu dikasih label di depan kelasnya. Label senyum. Kalau misal kelasnya kotor itu murung labelnya. Gitu. Itu setiap minggu.
Iya, setiap minggu, tapi untuk pemasangan labelnya setiap Rabu baru diganti, setiap Rabu baru diganti gitu. Oh, gitu. Jadi tiap kelas tuh ada Iya. tempat untuk nempelin. Oh, ini Iya. kelas ini labelnya gimana gitu Itu kan juga kan. meningkatkan biar anak-anak gak sering jajan di luar, gak buang sampah Nggak gitu. buang sampah sembarangan Iya. gitu ya. Oh, gitu ternyata. Oke. Kasih belia, iya. Oh, kasih belia. Ada singkatannya kah? Nggak ada. Emang ngasih apa? Kelas bersih, Heeh. label ceria. Iya, Oh, kelas bersih, bersih. label ceria gitu ya. Oh, seru banget. Labelnya segede apa tuh? Kelihatan nggak senyumnya? Senyumnya si stiker itu. Biasanya. Oh, di pintu. Iya. Oh, lumayan ya, bisa langsung dari jauh kelihatannya kelasku bersih gitu kan. Oh, gitu ternyata. Oke, berarti kalau dengan adanya literasi B2SN ini banyak menunjang kegiatan-kegiatan sekali nggak di sekolah tuh? Banyak sekali. Jadi sangat membantu kegiatan lagi ada yang pelajaran juga, Iya. waktu kelas ini juga, Mm-mm. Di aula juga. Mm-mm. lomba-lomba pun kita juga sudah bisa teman karena kita sudah Terbiasa. Heeh, heeh. ada lomba yang di Merawat itu ya Mbak ya. Iya. Ya, oke. Nah, kalau sekarang hanya tiap Jumat nih membiasakannya sarapan bersama. Sebenarnya dari hari Senin sampai Kamis teman-teman tuh rata-rata pada sarapan nggak sih kalau di sekolah? Iya, diwajibin sarapan juga. Hmm. Udah dihimbaukan dari sekolah. Mm-mm. Dihimbaukan juga untuk membawa bekal, cuman emang sifatnya tidak wajib karena di kantin sendiri kan juga Juga ada menyediakan jajan. Apa aja sih makanan di kantin SMP 12 tuh? ada makanan nasi sama ayam itu Mm-mm. nanti ada seladanya gitu. Mm-mm. Terus banyak susu-susu juga. Oh, gitu. Kalau makanan beratnya hanya nasi ayam itu ada berapa macam-macam? Nasi goreng juga ada. Tuh, berapa penjual sih, Pak? SMP 12 tuh berapa siswanya? Siswanya kalau totalnya keseluruhan ya Iya, keseluruhan, ha? sekitar 500 hampir 600. Wow, banyak juga. Terus kantinnya? Nantinya ada 4. Oh, ada 4. Dan setiap kantin itu beda-beda. Iya. Beda-beda. Selain nasi ayam, nasi goreng, Nasi telur. oh. Kalau harus yang kekinian juga, maksudnya yang sesuai selera anak-anak. Iya. Ya pokoknya yang harus bergizi. Berarti dari sekolah ada juga pembinaan ke pedagang kantinnya gitu ya? Ada. Di kantin ada. Tiap bulan itu kita juga ada monitor juga. Oh, itu yang melakukan dari sekolah? Oh ya, nggak ngelibatin OSIS? Ngelibatin. Oh, jadi itu gimana tuh? Diem-diem mengamati ini jajanannya bener nggak gitu atau gimana? Oh, jadi detektif diam-diam. Terus kalau saya ketemu yang nggak pas gimana? Dilapor bilang ke kesiswaan biasanya. Oh, ke guru bagian kesiswaan ya. Terus bagaimana tuh Pak tindakannya? Selama ini Masih belum Masih ada ya, masih aman ya. Jadi dari OSIS mengamati diam-diam. Ntar dipandain nggak tuh sama penjualnya? Aku lagi diamati. Terus dilaporkan kondisinya setiap bulan gitu dari 4 kantin ya, 4 kantin gitu. Kalau jajanan ringannya apa kalau di sekolah? Jajanan ringannya tuh kayak tempe mendoan Oh, gitu. Jajanan pasar gitu. oh jajanan pasar ya, oke. Berarti apa? Membudayakan anak-anak itu untuk senang mengenali jajanan tradisional Iya, betul gitu sekali. ya. Dan itu yang paling disukai apa tuh? Biasanya saya lihat anak-anak Si tempe mendoan itu lagi jajan, bukan? kayak apa ya? Biasanya juga banyak yang beli tempe mendoan, terus Buat tambahan lauk kali ya kalau lagi sambil bawa bekal gitu. kue yang apa itu? Kue kukus apa sih? Yang buka-buka 4 itu. Oh iya, kue kukus. Kue kukus ya, roti kukus lah ya orang menyebutnya ya gitu. Kayaknya Pak di kantin perlu nih dikasih nama ininya biar pada tahu. Biar pada tahu namanya ini apa makanan, karena anak sekarang tuh kadang ini makanan ada yang nggak tahu atau ada yang tahu tapi nggak tahu namanya gitu. Bikin mungkin kegiatan kuis. Kan kemarin kan ada ya di Jambore ya nggak sih? Susah nggak sih itu nebak soal yang terkait ini makanan tradisional apa nih gitu. Kan ada satu soal yang
Inebak ini nama jajanan tradisional ya nggak sih kemarin, soalnya kita kemarin misinya tuh selain apa namanya tentang makan tuh harus beragam, bergizi seimbang sesuai isi piringku, terus ada yel-yel, ada kampanye ya, terus ada membuat alur pola pikir bagaimana meminimalkan boros pangan pakai flowchart gitu, kemudian ada pertanyaan menebak makanan tradisional, ada yang jajanan, ada yang benar-benar makanan berat gitu loh. Susah nggak? Kita saling melengkapi, ada yang tahu ini, ada yang tahu ini gitu. Jadi bagi kita mudah karena saling kerja sama. Karena kemarin kita kasih gambar-gambar gitu Pak, ada yang gambar-gambar, ada yang kalimat nebak ini apa gitu kan. Kadang karena anak-anak kadang sekarang nggak tahu nih jajanan tradisional ini gitu loh. Jadi itu juga jadi apa namanya program di dinas kami, selain mengkampanyekan sosialisasi makan B2SA supaya terbiasa makan B2SA, terbiasa untuk tidak boros pangan, juga kembali lagi makan tuh pakailah potensi-potensi pangan lokal termasuk makanan yang tradisional gitu loh. Walaupun tidak menutup kemungkinan makanan tradisional berbahan pangan lokal, maksudnya itu dikreasikan, dibentuk-bentuk supaya menjadi seperti jajanan yang kekinian gitu loh, kayak gitu. Karena Gen Z gitu loh, karena ya kadang orang tua juga nggak membiasakan makan yang lokal gitu juga ya, apalagi yang sibuk kerja gitu kan, kayak gitu. Jadi seperti itu. Tapi nggak susah ya. Buktinya menang kok ya. Gitu. Kalau dari sekolah tuh kalau pas ada acara pertemuan orang tua seperti itu, apakah disisipkan juga Pak masalah stop boros pangan, terus makan B2SA harus seperti apa, kemudian yang harus selain cuma konsep bergizi itu tadi loh Pak? Biasanya disisipkan juga, karena itu tadi kalau stop boros pangan itu kan anak-anak tuh orang tua itu dihimbau untuk membawakan bekal. Iya, sama yang Jumat berkah tadi. Ya, dan harus sesuai porsinya ya nggak sih? Ya juga terus waktu ada rapat komite juga itu Tapi kalau ngamatin terutama nih yang hari Jumat kan makan bersama ya. Itu ada nggak sih yang sebenarnya ini tuh komposisinya kurang nih gitu, atau kalau dari Senin sampai Kamis ada yang bawa bekal, ternyata ini kok makanya cuma nasi sama ayam sih gitu, ada yang kayak ngamatin kayak gitu nggak? Kalau kayak gitu sebenarnya peran dari sekolah seperti apa, atau melibatkan siswa mungkin UKS atau PMR kayak gitu? mungkin dari satu jam pasti kita minta dari OSIS juga. Kan masing-masing kelas itu ada anggota OSIS-nya. Melihat teman-teman sekelasnya kayak itu bekalnya ada apa aja sih, terus yang makanannya kurang ada yang gizinya tidak tercukupi, tidak ada sayurnya apa itu ditanyain kayak kenapa kok nggak ada sayurnya, terus kalau bilang mama nggak bikin itu mama nggak sempat, terus cuma diingetin aja besok kalau bawa bekal bawa ya, dilengkapin ya gitu. Jadi kalau per kelas rata-rata ada berapa anggota OSIS sih? Sekitar 2-4, paling banyak 4, paling sedikit 1. Oke. Itu kan itu di luar yang MPK itu ya, kan ada di atasnya OSIS ada MPK ya kalau nggak salah. Di sekolah kami belum ada. Enggak, langsung OSIS aja. Gitu ya, berarti lumayan ya kalau segitu. Tapi tiap kelas juga ada ikut ekskul yang terkait kan, kayak UKS, PMR, itu kan bantu banget juga ya. Satu kelas kalau ada 30 anak yang nasehatin 3-4, maksudnya bukan nasehatin, semacam nasehatin lah ya, 3-4 orang ya lumayan ya. Udah bisa ya gitu. Tapi ada yang bandel nggak sih? Dikasih tahu makan tuh harus ada sayurnya. Karena kadang sekarang tuh ada juga yang membiarkan anak-anak tuh nggak suka makan sayur, ya udah gitu loh. Atau ada juga yang gitu. Anak-anak itu kalau dinasihatin oleh bapak ibu guru juga sudah bisa ngerti. Masih bisa. Nggak sampai kena sanksi kan Pak? Belum ada untungnya. Kasian banget, besok nggak bawa bekal malah.
Ngambek. Oh, oke. Ada motivasi apa nih yang mau dikasih ke teman-teman terkait dengan makan B2SA, stop boros pangan gitu? Motivasinya tetap jaga kesehatan aja, terus habis itu pola makannya dijaga, apalagi untuk generasi sekarang banyak yang pola makannya tidak teratur, makan yang jajanan-jajanan yang banyak mengandung bahan pengawet, seblak-seblak kayak gitu. Jadi motivasi saya tuh tetap jaga kesehatan, tapi masih bisa menjaga kultur, masih bisa dikembangkan lagi gitu. Oh, oke, pokoknya oke, kayak ikut jajanan kekinian tuh lihat-lihat lah, jangan terlalu kemakan iklan ya nggak sih gitu. Iklan atau promo yang ada di sosial media gitu ya, harus dicek lagi, balik lagi harus sadar bahwa menjaga kesehatan tuh penting gitu kan. Banyak anak yang kena gagal ginjal karena makanan. Oh iya itu bahkan masih usianya masih usia SMP, bahkan ada yang SD gitu ya, karena makanannya tidak baik gitu. Kalau kaitannya sama ini kan sudah pola makan baik tapi pola tidur olahraga nggak baik, itu ada nggak di program literasinya disentuh juga? Di edukasi juga biasanya dijelaskan kalau bahaya tidur malam itu apa sih yang membuat otak tidak bisa bekerja dengan maksimal. Gitu. Memberitahu dampaknya pada anak-anak agar anak bisa mencerna dan menerapkan itu sendiri. Nah, salah satu yang biar nggak tidur malam, kira-kira kalau dari sekolah kalau ngasih informasi suka malam-malam nggak Pak? Tidak. Karena kadang sekolah kita sudah berupaya gitu sebagai orang tua, ayo jam segini harus tidur gitu, tiba-tiba sekolah ngasih pengumuman jam 9 malam gitu nggak sih Pak? Enggak, biasanya kalau sebelum itu ngasih informasi biasanya sore. Oh, oke, biar nggak tidur malam juga gitu kan. Pagi sudah dikasih informasi. Iya. Oh, oke. Kalau Bapak sendiri harapannya seperti apa nih penerapan literasi makan B2SA, stop boros pangan di sekolah ini? Yang paling penting anak-anak itu yang pertama yaitu untuk pola makan harus Dijaga. Jadi makanannya juga harus yang bergizi juga. Makin anak-anak makin jaga kesehatan. Anak-anak sekarang itu sangat penting ya Pak. Penting buat Oh ya, saya jadi ingat nih kalau tiap hari Jumat makan itu sekaligus ada yang program apa tuh yang siswi biasanya dikasih tablet tambah darah ya Pak? Ya. Oh iya betul. Itu setiap hari Jumat juga? Iya. Tapi sebulan sekali aja. Oh oke. Tablet tambah darahnya itu kan banyak. Iya itu. Oh nggak tiap minggu berarti sebulan sekali? Iya. Oh. Tapi tablet tambah darahnya langsung sekaligus gitu. Maksudnya? Untuk sebulan. Oh, tapi itu nggak ada gerakan bahwa tiap hari Jumat ayo minum bersama gitu, nggak? Waktu dikasih itu disuruh minum satu. Oh, iya, terus nanti difoto, diberikan laporan ke pembina gitu. Oh gitu, jadi tiap kelas akan memberikan fotonya kalau dia minum tablet tambah darah gitu? Oh gitu ya, jadi nggak? Iya, sisa tabletnya diminum satu, difoto gini sambil minum, di video juga. Oh, sebegitunya ya. Iya, ada nggak yang ngeluh-ngeluh, ih ini apa sih pentingnya minum tablet tambah darah gitu nggak sih? Ini kan buat anak perempuan aja ya, yang siswi aja ya. Itu ada yang mengeluh, cuman di situ kan ada gurunya juga. Nah, gurunya biasanya kasih tahu itu penting buat nama itu menjaga kesehatan juga sama anaknya. Iya Bu, meskipun tadinya agak mengeluh tapi masih diminum sama anaknya. Oke. Tapi di program literasi itu ada nggak kaitannya tentang topik itu? Ada ya, iya. Dari guru ada, dari diselipkan kadang kalau di situ kan jangan lupa minum tablet-tablet yang biasanya dikasih ya gitu. Kira-kira akhirnya gimana Pak? Ada laporan tentang kondisi anemia di sekolah terkait itu? Belum, tidak ada. Nggak ada ya, karena pola makan yang baik, pola tidur yang baik, terus tadi ditambah dengan tablet tambah darah itu ya. Terus anak-anak SMP 12 ini juga pada rajin olahraga juga, banyak yang main sepak bola gitu. Oh iya. Mengurangi resiko itu tadi. Itu berarti
karena ada ekskulnya atau gimana? betul, Oh, ekstranya olahraga apa aja tuh Pak? Voli, sepak bola, futsal, basket, bulu tangkis gitu ya. takraw. Sepak takraw. Oke. Berarti apa namanya, anak-anak itu apa namanya, jadinya punya aktivitas yang nggak harus gadget terus gitu ya, nggak harus gadget terus. Kalau pulang sekolah jam berapa sih sebenarnya? Jam 2:30. Dan Terus itu dilanjut ekstra biasanya sampai jam 3:30. oh lanjut gitu ya, Iya. lanjut. Oh nggak pulang dulu balik lagi gitu, nggak langsung ya? Iya, betul. Oh oke. Jauh-jauh rumahnya ya. Oke. Jadi, nah kalau Dek Gwen selain OSIS ikut apa? Saya ikut English Club, ikut PMR juga. Oh ikut PMR English Club. Oh oke, pantesan jadi pengetahuannya soal, kan di PMR dikasih ya pengetahuan Iya, tentang betul. kesehatan gitu ya. Oke. Nah, oke, nggak serasa kita udah ngobrolnya udah hampir sejam ya di sini gitu ya. Oke, terima kasih sudah datang di podcast Cah Koci, Pak Yusuf dan Dek Gwen. Semoga dengan hadir di sini pemirsa Cah Koci jadi tambah wawasan, tambah pengetahuan, terus jadi inspirasi seperti apa sih ternyata menerapkan pola makan B2SA atau boros pangan itu juga bisa melalui gerakan literasi yang dilakukan di sekolah dan terutama melibatkan OSIS di SMP gitu. Oke, terima kasih sudah di sini. Terima kasih Dek Gwen. Oke, sampai jumpa lagi pemirsa.